Terkait dengan insiden penembakan 3 polisi di Lampung, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang Saudara mantan Kabarreskrim Polri, Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto. Selamat petang, Pak Arief. Selamat petang, Pak Jasir. Pak Arief, kalau kita lihat ini, jika akhirnya TNI sampai melakukan penembakan terhadap polisi saat penggerebekan ini, menurut Anda sebagai mantan Kabarreskrim ini, apa yang menjadi motifnya? Iya, pertama saya turut berduka cita dulu atas gugurnya 3 anggota Polri di Polda Lampung dalam penegakan hukum pemberantasan sabung ayam di Waikanan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, kalau memang ada anggota TNI yang terduga sebagai pelaku penembakan, ya nanti prosesnya dilakukan oleh polisi militer, karena memang itu menjadi kewenangan polisi militer terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Tetapi dari kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Pertama, pemberantasan perjudian sabung ayam itu merupakan salah satu jenis perjudian yang rawan ketika melakukan pemberantasan. Kenapa? Karena pasti orangnya banyak, ada penonton, ada petaruh, ada pemilik sabung ayam, pemilik ayam yang disabung, dan ada penyelenggara, dan di situ melibatkan emosi. Sehingga ketika akan melakukan operasi pemberantasan seperti ini, tidak bisa serta-merta langsung berantas. Harus didalami dulu, dilakukan penyelidikan dulu terhadap sasarannya. Sehingga setelah penentuan sasaran, kita tahu siapa yang bermain di situ. Kalau ada anggota TNI, harusnya sudah diketahui. Dan ketika melakukan pemberantasan, melibatkan petugas dari polisi militer. Sehingga tidak terjadi ada korban seperti ini. Tapi ini sudah terjadi, ya akhirnya kasihan kepada keluarganya yang kehilangan ayahnya, kehilangan suaminya, orang tuanya, kehilangan bapaknya. Ini yang menjadi duka kita bersama ya. Tapi kalau seperti Anda sebutkan tadi, Pak Arief, dalam melakukan proses penggerbekan harus diketahui lokasinya di mana, pelakunya apa. Nah, Anda melihatnya posisi ataupun posisi dari TNI, oknum TNI yang melakukan penembakan ini, mereka sebagai apa di kasus ini? Ya, kita harus mengupas dulu, menganalisis anatomi perjudian sabung ayam. Jelas yang pertama ada penyelenggara atau penyedia lokasi. Ternyata lokasinya 2 km dari kota dan di kebun karet. Ini memang sengaja dipilih, gitu. Lokasinya terbuka dan ini sangat rawan. Yang kedua, jelas ada bandarnya. Yang ketiga, pemilik ayam sabung, jadi orang yang menyabungkan ayamnya. Yang keempat adalah para pemasang taruhan atau petaruhnya. Yang kelima itu penonton, pasti banyak. Nah, yang keenam ada petugas pengamanan. Petugas pengamanan ini ada 2 aspek yang diamankan. Pengamanan terhadap kegiatan itu sendiri, jangan sampai curang, atau pengamanan ketika ada penindakan oleh penegak hukum. Nah, inilah yang mungkin perlu diidentifikasi oleh teman-teman dari kepolisian. Dan ini dugaan sementaranya menjurus pada anggota TNI yang melakukan penembakan, Arief. Ya, kita belum tahu apa motifnya, ataukah dia menjadi backing atau ikut terlibat di dalam penyelenggaraan itu. Nanti akan terungkap di dalam penyidikan itu, Mas Yasir. Sebagai Kabarreskrim, tentu Anda punya banyak pengalaman terkait dengan penanganan kasus. Kalau dari penanganan judi sabung ayam sendiri, apalagi di daerah-daerah, ini sepengetahuan Anda emang sesulit itu atau lebih beresiko begitu? Iya, memang lebih beresiko. Ini kan terbuka tempatnya dan mudah dilihat oleh masyarakat, sehingga mungkin ini ada komplain dari masyarakat. Ini kalau ada judi sabung ayam, nah tentunya tidak bisa serta-merta. Tidak cukup hanya melibatkan atau merekrut atau melibatkan anggota di dalam operasi itu banyak-banyak. Tapi harus ditentukan dulu. Di dalam manajemen operasi harus benar. Pertama, menentukan sasaran. Sasarannya di mana? Apa saja yang harus diketahui di dalam sasaran itu? Risiko apa yang akan dihadapi nantinya?
Sehingga di dalam penentuan sasaran ini nanti kita akan bisa merumuskan cara bertindaknya. Cara bertindak itulah yang nanti berisi tahapan-tahapan. Kalau ada begini, langkahnya begini. Ada plan A, plan B, plan C. Baru penyusunan kekuatan. Kekuatan berapa yang diperlukan dengan ancaman yang seperti itu, sekaligus pembagian tugas. Siapa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa. Baru dilaksanakan. Itu. Jadi tidak serta-merta. Saya pikir ini mungkin sudah dilakukan, tetapi mungkin kurang cermat. Sehingga akan terjadi seperti ini. Saya tahu Pak Kapoldanya itu orang baik dan orang pintar, tetapi mungkin ini pada level Polres ya. Baik, kita berharap ini pengusutan 3 polisi yang gugur ditembak oleh anggota TNI berlangsung transparan ya, terbuka ke publik sehingga kita tahu duduk permasalahannya seperti apa. Terima kasih Komjen Purnawirawan Arief Sulistyo, mantan Kabar Eskrim telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Pak Arief.